pengen tahu hartanya ternyata bukan nikmat, tapi hartanya adalah ujian. Terus dia pengen mengubah ujian harta itu menjadi nikmat dengan cara disedekahkan. Maka dia datang cari ke masjid, nggak ada kotak amalnya, ditutup. Dia cari ke lampu merah, nggak ada yang minta-minta. Dia cari ke lampu merah, nggak ada yang minta-minta. Ya, ada yang lebih ini enak? Silah, udah nyala belum? Silah. Enakan ini? Ya udah ya. Cepitin, ya. Dia cari ke lampu merah, nggak ada yang minta-minta. Bahkan dia datang ke panti asuhan, ditolak karena donaturnya udah kebanyakan. Nangis itu orang, padahal banyak duit tapi nangisnya tapi karena, ya Allah, apa engkau segitu tidak inginnya menerima amalanku ini, sampai engkau bahkan tidak menyediakan tempat bagiku untuk beramal. Jadi nggak apa-apa, awalnya ada yang ke masjid karena galau, awalnya ada yang pengen sholat duha karena pengen dapat rezeki, pengen tokonya rame, nggak apa-apa, beneran boleh. Tapi teruskan sampai di satu titik di mana kita nanti merasa bahwa, ya Allah, ternyata bisa sholat duha itu nikmat yang lebih besar daripada sekedar toko rame. Bisa bangun sholat tahajud itu nikmat yang lebih besar daripada naik jabatan, punya uang, dan yang lain-lain. Sepakat tidak? Ya. Izin saya juga menyapa, salam takzim, salam kenal kepada seluruh asatidz, alim ulama, kiai, ustadz, DKM, Masya Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih diizinin ngaji di sini ya. Syaratnya, ada syarat kalau pengen ngaji sama Ko Denis. Saya kasih syarat nggak apa-apa? Tahu nggak syaratnya? Kiai yang lain aja nggak ada syaratnya. Ini kiai bukan, ustadz bukan, bocah Cina biasa yang biasa jualan handphone anak Cina mah ya. Tapi sekarang mah ngaji ya. Tapi ada syaratnya. Satu, ini paling penting. Yang diingat bukan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Ya. Jadi nggak ada dari sini, si koko bla bla bla. Enggak, si koko nggak bisa apa-apa. Si koko banyak dosanya. Allahnya aja yang terlalu baik memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Kalaupun ada kebaikan yang nanti didapat dari sini, enggak, itu Allah yang membimbing. Sayanya mah nggak ngerti apa-apa, ya. Yang kedua, ngajinya harus sukses. Gimana ngaji yang sukses teh? Bukan yang seberes dari ini langsung hafal semua ayat, semua hadis yang kita bahas, bukan. Tapi yang lebih berhasil adalah yang selepas pertemuan ini tambah dekat sama Allah. Ya. Bisa jadi ada yang jualan, pakai gerobak, pakai pikulan gitu ya, di sekeliling masjid, karena sepi, jadi kedengeran kita teh lagi ngaji apa aja di masjid. Pulang-pulang dia yang tambah takwa, berarti dia yang berhasil ngajinya. Daripada yang sudah berada di majelis ini terus ngerasa basi lah, udah tahu semua yang dibahas, pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti masih ada yang gagal. Jadi standarnya selalu itu ya, harus selalu itu. Kerjaan apa yang baik? Bukan yang jabatannya tinggi, gajinya besar, liburnya banyak, bukan. Tapi yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Sama ya. Ta'aruf seperti apa yang berhasil? Bukan yang akhirnya nyampe nikah, bukan. Tapi yang membuat semua yang terlibat di dalamnya tambah dekat sama Allah. Meskipun gak jadi nikah. Sepakat? Tes ya, karena kita masih tahu dulu. Mana kalau ini tidak diluruskan nanti kita sulit bahagia. Kita tahu tadi kalau ada MC atau di acara-acara apapun, bahkan bukan acara agama pun, selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa dua itu yang disebut duluan? Emangnya punya harta gak nikmat? Punya jabatan gak nikmat? Kenapa dua itu yang disebut lebih dahulu? Karena dua hal itu, iman dan Islam itu tidak punya potensi jadi dosa. Ya, ayah gitu penghuni neraka ngobrol duaan, "Hai kamu kenapa masuk sini?" Ceritanya orang Bandung ya, yang dia nanya, "Kenapa kamu masuk sini?" "Iya, saya iman dan Islamnya bener sih." Nggak mungkin. Ya. Tapi orang masuk neraka karena jabatannya ada, karena hartanya. Ya.
Seperti itu ya. Jadi sejatinya yang sekarang sedang kita miliki, punya, itu belum tentu jadi nikmat, tapi masih berupa ujian. Ulangi. Yuk sekarang kita latihan. Tahu-tahu nanti di SMS sama si bos, selamat ya gaji kamu saya naikkan. Wih, berapa bos? 50.000 sebulan. Gitu ya. Naik gaji misalkan 15 juta sebulan gitu ya. Coba naik gaji, nikmat bukan? Bukan, salah. Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau gara-gara naik gajinya tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak ya. Coba yang jomblo akhirnya dapat jodoh, nikmat bukan? Enggak, ujian. Karena kalau dapat pasangan malah bikin tambah jauh dari Allah, meskipun dia setiap hari naik kuda putih menggigit setangkai mawar, slow motion, gehengnya tiang siang panas begitu ya. Dapat jodoh tapi tambah jauh dari Allah, musibah ya. Naik jabatan sama, kalau jabatannya membuat dia tambah jauh dari Allah, musibah. Jangankan itulah, punya hafalan Quran, nikmat gak? Nikmat harusnya. Tapi kalau gara-gara hafalannya jadi sombong, nggak diminta jadi imam, ngambek dia, pundung. Terus sambil dari belakang bergumam dalam hatinya, nukitu jadi imam, halusan ge urang, ya. Nggak diucap enggak, dalam hati doang. Jadi kebaikan nggak? Ya. Dan aslinya punya hafalan ge, bukan kitanya yang pinter, tapi Allah mau menitipkan atau tidak. Coba Bu, kebayang Bu, kita meninggal semua Bu. Terus udah nyampe gerbang surga nih Bu. Di depan gerbang surga ada spanduk, baliho gede gitu. Tulisannya, yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Kudu kumaha. Repot, balik deh itu bisa. Ya. Nah, maha baiknya Allah, kamu tuh hafal 30 juz ge. Tapi ya takwa we, bismillah ya. Husnul khotimah ya, amin gitu ya. Bisa ya. Ngerasa diri sadar punya dosa, hoyong tobat. Mulai dari mana nih? Dosa berasa banyak tapi pengen tobat. Coba weh ngapalin Quran. Dari mana? Yang paling pendek weh Al-Ikhlas weh heulanya. Itu tega apal-apal itu ge. Meninggal waktu lagi ngapalin Al-Ikhlas, husnul khotimah enggak? Aman ya. Daripada hafalannya banyak tapi sombong. Ya. Jadi gitulah ya. Yang dikejar Allahnya ya. Dan kalau itu yang udah jadi tujuan, nanti segala macam bisa jadi keuntungan, enak. Dapat duit, ini ujian, harus gimana cara jadi nikmat, saya syukuri, baru itu jadi nikmat. Motor hilang, ini ujian, ini tapi bisa jadi nikmat, gimana caranya? Gara-gara motornya hilang tambah banyak sujudnya ya. Kok kalau ada masalah terus gimana nih? Kan manusia bisa sedih, boleh nangis nggak? Boleh. Tapi nangis juga ada dua, ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Beda ya. Pemuda misalkan diputusin pacar nangis gitu ya. Kenapa kamu nangis? Iya, habisnya saya kemarin sebelum diputusin udah beliin iPhone 14 Pro Max kepada seluruh keluarganya. Waduh, ya. Terus kenapa nangisnya? Ya kan rugi, udah keluar banyak diputusin. Oke, itu nangisin masalah. Tapi ada yang nangisnya kayak gini, kenapa kamu nangis diputusin pacar? Karena aku sadar ketika bersamanya aku melupakan penciptanya. Telepon, pacar nelpon minta anterin makanan tengah malam, hujan-hujanan berangkat. Ya. Giliran Allah penciptanya mengajak untuk hayya 'alal falah, mencapai kemenangan, hari-hari weh biasa. Ya, maka itu yang disesali. Ya. Itu penting lah ya. Sama Bu, ini soalnya kita nanti temanya tentang pencetak generasi. Berarti seharusnya insya Allah akan ke arah parenting ya. Tapi namanya parents, orang tua kan ada berapa harusnya? 2, ayah dan ibu. Tapi tetap ya banyakkan ibu-ibu ya. Tapi saya nggak boleh suuzon. Saya berusaha
Tapi saya nggak boleh suuzon. Saya berusaha tuh gimana Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah ya. Kita bicara nanti terkait pencetak generasi terbaik. Gimana cara bikin soleh anak? Kadang orang paling gampangnya pesantrenin aja kok gitu ya. Padahal kalau kita pikir lagi, di pesantren anaknya misalkan ada 1000, gimana caranya satu kiai menyolehkan 1000 anak? Nah itu gimana ya? Tahu-tahu kita datang, Pak, tolong lulus dari sini langsung jadi soleh ya. Wah kalau bisa enak sekali. Ya, kita ngedidik satu selama puluhan tahun juga belum tentu jadi. Apalagi ini 1000 anak. Ya, apalagi ya kiainya pun manusia punya masalah masing-masing, punya anak masing-masing. Ya, maka berarti sebetulnya Allah itu pengen mendidik generasi itu di mana sih? Ternyata ada salah satu ayat yang insya Allah kita semua hafal di Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Hafal? Hafal pasti. Cuman saya kasih tahu depannya aja langsung hafal ya. Rabbana hablana min terus gitu. Iya. Begitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan ayat bukannya tentang minta supaya pasangan dan anak-anak jadi penyejuk mata kok. Betul. Tapi lihat, ternyata ayat tentang keluarga itu Allah tutup dengan lil muttaqina imama. Jadi ayat tentang keluarga, tapi di ujung ayatnya Allah menginginkan ada muttaqin, orang yang bertakwa, dan imam, pemimpin, atau lebih tinggi lagi, pemimpin orang-orang bertakwa. Ya. Sehingga ini jadi renungan nih. Ternyata memang lebih masuk akal sepasang orang tua ngedidik anaknya berapa. Kata Allah sanggupnya 4, pasti anaknya 4. Kok yang itu kenapa anaknya 8? Mereka mana tuh man di kekebutannya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Mungkin ingin menuju agenda dakwah selanjutnya ya. Insyaallah. Bismillah ya. Kata kok kenapa dia anaknya 8? Bisa jadi kata Allah sanggupnya 8. Dia 1 berarti sanggupnya 1. Gak mungkin melebihi kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat naon eta? Al-Baqarah ayat? Hah? Terakhir itu ayat berapa? 286 ya. 286 ya. Maka ternyata Allah menginginkan pencetak generasi itu di keluarga. Makanya karena Allah pengennya di keluarga, saya mengutip ini hadis, ingat saya dari hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya beliau bercerita bahwa syaitan dari golongan bangsa jin itu juga rapat, kumpul. Ya. Apa yang mereka bicarakan? Prestasi mereka masing-masing. Nanti ada yang berkata, aku telah berhasil membuat seorang manusia mencuri. Apa kata pemimpin setannya? Masih belum apa-apa. Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Bagus, tapi masih harus ada yang lebih bagus lagi. Siapa yang dapat pujian? Ketika ada satu syaitan berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin syaitannya, ni'ma syaitan anta, sebaik-baiknya syaitan adalah kamu. Jadi ternyata kenapa ini yang diserang? Karena ternyata kemudorotan kalau rumah tangga itu rusak, oh itu banyak sekali. Laki-laki dan perempuan yang bisa tergelincir kepada dosa perzinahan, anak-anaknya kalau udah nyampe broken home, perlu pertolongan Allah banget. Yang dari broken home jadi soleh itu mungkin kita jarang nemuinnya ya. Walaupun kalau Allah udah mau nolong mah jadi weh ya. Tapi sengaja itu yang paling dirusak ya, karena memang kerusakannya banyak, masalahnya banyak ya. Sini paling gampangnya kalau belum dinikahin masih dipacarin, menggebu-gebu, benar-benar keinget terus. Coba udah dinikahin, ketemu melulu enak ya.
Bukan orang yang berbeda, tapi memang kalau belum halal dihias seindah mungkin di pandangan manusia biar tertarik gitu. Kalau sudah halal tidak dihias lagi, ya. Makanya kalau naksirnya karena sesuatu yang tidak abadi, ya hartanya titipan, tampan cantik habis dimakan usia, jabatan belum 5 tahun udah ketangkap KPK, ya repot, ya. Terus berarti kalau alasan menikahinya hilang, alasan mencintainya hilang, pernikahannya juga harus udahan gitu, kan nggak mau, ya. Kayak dari situ jadi pelajaran, ya. Allah pengennya di keluarga, tapi itulah godaannya. Makanya ketika ternyata adanya di keluarga, terus masalahnya kita sekolah masak ada ya, sekolah belajar bahasa Inggris ada, sekolah belajar bikin pesawat ada, sekolah jadi ayah atau suami yang baik ada nggak? Nah itu dia, jadi ibu yang baik, jadi anak yang baik. Nah, pelajaran adab masih ada sih di sekolahan, tapi khusus untuk menjadi kakek yang baik, ayah yang baik, ya nggak ada sekolahnya. Tapi Islam punya, ya. Makanya kadang saya kadang nggak terlalu kagum, biasa weh dengan pola-pola pendidikan mau menurut profesor di mana kayak gimana kayak. Karena kalau mau jujur Indonesia weh contoh ya, Indonesia udah merdeka berapa tahun? 77 tahun. Udah berapa kali ganti kurikulum pendidikan? Banyak ya. Dari zaman dulu kita masih catur wulan ya, sekarang udah semester ya. Dulu masih ebtanas, sekarang UTBK naon. Lama-lama utek-utekan ya. Ya tetap sih belajar bagus ya. Tapi kenapa Islam 14 abad Bu turun Al-Quran 14 abad yang lalu sampai detik ini kurikulumnya nggak pernah ganti. Angger we Al-Quran sunnah udah, dan tetap sanggup mencetak generasi hebat kapanpun selagi dia mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ya. Ingat hebat itu bukan viral ya. Karena yang viral karena sensasi ya ada, tapi tidak jadi manfaat ya ada juga, ya. Patokannya sederhana, tambah dekat sama Allah, ya. Sama viral nikmat bukan, populer nikmat bukan, ujian tadi kita udah bahas ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat dirinya dan yang mendengarkannya tambah dekat kepada Allah. Nah, kalau yang diomongin kata-kata kasar, ajakan-ajakan yang tidak baik, tidur jadi dosa jariah tuh. Ketika ada orang yang ngikutin apa yang dia ucapkan, padahal orangnya lagi tidur, ngeri nggak? Ngeri ya. Ini hati-hati, ya. Maka dari situ Bismillah. Berarti kok gimana supaya tadi anak-anak ini jadi baik, jadi manfaat? Ini saya amat sangat sering membahas ini, tapi mudah-mudahan bisa dimurojaah ya, karena ini fundamentalnya, ya. Lebih secara teknis mah kita gampang Bu. Nanti anak umur berapa, cara komunikasinya gimana, ininya gimana, itu mah teknis. Tapi balik lagi, dalam Islam pilar pendidikannya itu cuma ada 2, ya. Baik dari orang tua ke anak, baik dari guru ke murid, dari atasan ke bawahan, ya. Pilar pendidikan dalam Islam cuma 2. 1, doa. 2, keteladanan. Ulangi, 1, doa. 2, keteladanan. Udah itu, ya. Karena kalau 2 yang ini dapat gampang nanti selanjutnya. Coba contoh ya. Ini banyakan yang udah nikah atau belum nikah? Udah nikah. Hah? Oh, single mom ada ya. Mana yang belum nikah, yang jomblo? Masya Allah. Tahu rumus dapat jodoh gimana? Gampang. Sama kayak kaya ya. Jangan tunggu sedekah dulu jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya, ya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan yang imam yang soleh. Itu ya. Jangan sibuk mencari tapi sibuk menjadi, ya. Karena orang kalau naksir sama orang salah fokus, ya. Yang dipikirin gimana caranya dia naksir, nyanyiin lagu, pinjam jaket temen, pinjam motor temen, ya, dan lain-lain. Padahal hati manusia tidak dibulak-balik berdasarkan itu.
Hati manusia digenggam oleh penciptanya. Maka tugas kita, layakkan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Kalau sudah layak, nanti Allah kirimkan yang terbaik, insyaallah. Ya istilah. Yuk balik lagi tadi ya. Doa dan keteladanan. Bismillah. Bicara tentang doa. Contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Murid-muridnya sukses semua tuh. Salah satu amalannya, beliau kalau bangun tahajud, dan nggak mungkin tahajudnya jarang, pasti sering, ya. Nggak mungkin tahajudnya setahun sekali, pas mabit Ramadan doang. Nah, setiap kali bangun tahajud yang didoakan adalah murid-muridnya, ya. Nggak doain dirinya sendiri lagi, ya. Itu muridnya, maka akhirnya jadi. Kadang pertanyaannya gini, kok entar dulu nih, kenapa jadi tahajud? Emangnya kalau seumur hidup nggak tahajud, dosa nggak, Bu? Enggak, karena hukum tahajud, iya tidak wajib. Tapi kenapa? Mari kita bahas. Apa perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Bedanya apa? Ya, Nabi kan dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Kalau Rasul diperintahkan menyampaikan. Ya. Nah, waktu ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun ayat 1 sampai 5. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi. Kenapa? Karena ayat 1 sampai 5 itu belum ada perintah untuk berdakwah. Ya. Kapan turun perintah untuk berdakwahnya? Tidak lama kemudian beliau pulang, lalu turun surat ke-74, surat Al-Muddatsir. Di ayat keduanya, ayat yang pertama turun 1 sampai 7 di situ. Ayat keduanya dari pertama, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Qum, bangkit dan berikan peringatan. Ya. Nah, sebelum ayat itu turun, nah udah turun tuh, udah disuruh peringatin untuk berdakwah. Turun satu surat sebelumnya, surat ke-73. Surat apa? Sebelum Al-Muddatsir? Muzammil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya. Apa perintahnya di ayat itu? Ayat keduanya, kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Suruh ngapain, Bu, Nabi? Bangun malam. Kapan bangun malamnya? Nisfahu, setengahnya. Hanya kadang, kita pengen hebat dengan cara ikut Nabi. Tapi ya kalau mau jujur ya kita segitu bedanya sama Nabi. Nabi tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun. Ya. Kok emang begadang dosa? Enggak dosa. Tapi sana pengen hebat, yang ngikutin yang terhebat lah. Nabinya malam bangunnya. Kalau enggak, awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Ya sepertiga malam. Ya, ini jelas bukan buat ngeronda dong, masih sholat tahajud dong. Dan ini turunnya jauh sebelum Isra Mi'raj. Jadi Nabi sebelum diperintah berdakwah, bahkan sebelum yang 5 waktu disuruh ngapain? Tahajud dulu. Karena kalau pakai tahajud itu, dulu Kiai Haji Arifin Ilham almarhum, semoga Allah merahmati beliau, menasehati orang rajin tahajud itu akan punya yang namanya haibah jalaliyah. Apa tuh? Wibawa, aura, karisma yang datang dari keagungan Allah. Ya. Sehingga bisa jadi ada 2 orang ngomong nih, isi pembicaranya plek sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Nanti Allah yang menggerakkan hati yang mendengar, saya kok pengen ngamalin ucapannya orang itu ya, yang tahajud itu. Kita nggak tahu orangnya tahajud atau enggak ya, tapi efek tahajud itu gitu. Ya. Makanya, nah ini dia ya, ini jadi senjata luar biasa ya, pakai doa. Karena kita mah doa teh belakangan ya, ada masalah nyarinya WA temen dulu. Saya kan deket sama Pak Gubernur, WA Gubernur dulu ya. Punten, yang bikin doa-doa kita nggak terkabul, keinginan kita nggak terkabul sejauh ini, bisa jadi karena kita ragu Allah sanggup ngabulin atau enggak.